Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in media pembelajaran bahasa Inggris SMK, animasi drawing. Our topic today is about passive voice in simple present tense. Ini merupakan materi pengembangan dari kelas 10. Let's check it out. Perhatikan baik-baik skema yang Ibu berikan pada kinds of sentences in English. Pada slide ini, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian bahwa susunan kalimat dalam bahasa Inggris selalu memiliki format S, V, O, A. Seperti juga dalam bahasa Indonesia yang memiliki format S, P, O, K. Jika dilihat dari bentuk verbnya, atau dalam bahasa Indonesia dilihat dari predikatnya, maka jenis kalimat terbagi menjadi 3, yaitu active sentence, nominal sentence, dan passive sentence. Perhatikan baik-baik bahwa pada active sentence, ini difokuskan pada do action. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat aktif, maka subjek melakukan pekerjaan. Sementara pada passive sentence, ini difokuskan pada receive action. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat pasif, maka subjek dikenai pekerjaan. Oke, sekarang kita perhatikan rumus dari simple present tense. Di sini Ibu tulis dengan tinta merah supaya kalian bisa melihat dengan baik. Di situ terlihat bahwa rumusnya adalah subject plus verb 1. Kemudian jika perlu ada tambahan is atau s. Baru kemudian ada tambahan objek dan adverb. Di sini penambahan is dan s pada kata kerja itu diperlukan jika subjek yang digunakan termasuk dalam subjek tunggal. Seperti misalnya he, she, it, dan sebagainya. Kemudian pada kalimat pasif, rumusnya berubah. Setelah subjek, digunakan to be, is, am, are, plus verb 3. Baru kemudian digunakan objek dan adverb. Penggunaan to be ini juga melihat dari subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya he, she, it, atau tunggal, maka to be yang cocok adalah is. Jika subjeknya jamak, maka digunakan to be are. Dan jangan lupa, kata kerja selalu gunakan bentuk ketiga. Untuk kalimat nominal tidak akan dibahas lebih lanjut, karena materi ini kita fokuskan pada pembahasan aktif dan passive sentence saja. Please read description about passive voice. Di sini kita akan membandingkan dua jenis kalimat tersebut. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat aktif fokus pada doing the action, sedangkan kalimat pasif fokus pada receive the result of an action. Jadi, bisa Ibu jelaskan di sini bahwa pada kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan, sedangkan pada kalimat pasif, subjek dikenai pekerjaan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide yang berikutnya. Now we will applicate passive sentence in present tense. Di sini kita akan coba menerapkan passive sentence dalam tenses present tense. Tapi sebelumnya kalian harus mereview lagi. Apa sih present tense itu? Present tense adalah salah satu jenis tenses. Tenses di sini adalah waktu yang intinya digunakan untuk mengekspresikan kejadian berulang yang sudah menjadi rutinitas.
menunjukkan fakta, menunjukkan kebiasaan, dan lain-lain. Misalnya, I celebrate birthday party every year. Artinya, saya merayakan pesta ulang tahun setiap tahun. Di sini bisa terlihat bahwa saya sebagai subjek merayakan pesta ulang tahun setiap tahun. Ini menunjukkan rutinitas yang dilakukan setiap tahun. Kalimat kedua, we do long distance learning in pandemic situation. We do long distance learning in pandemic situation. Kami mengerjakan pembelajaran jarak jauh pada situasi pandemik. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa rutinitas yang kita lakukan sebagai siswa dan sebagai guru adalah melakukan PJJ setiap harinya, dan itu rutin dilakukan. Maka menjadi sebuah kebiasaan, dan itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian contoh kalimat ketiga, my family goes to Bandung every month. Keluarga saya pergi ke Bandung setiap bulan. Di sini ingin diekspresikan bahwa keluarga saya itu pergi ke Bandung rutin setiap bulan 1 kali. Nah, di sini perhatikan penggunaan dari present tense yang menggunakan rumus active sentence. Ditunjukkan oleh penggunaan subjek, kemudian verb one, jika perlu tambahkan akhiran is atau s pada kata kerjanya. Baru menyusul berikan penambahan objek atau adverb. Perhatikan baik-baik skema yang Ibu berikan pada kinds of sentences in English. Pada slide ini, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian bahwa susunan kalimat dalam bahasa Inggris selalu memiliki format S, V, O, A. Seperti juga dalam bahasa Indonesia yang memiliki format S, P, O, K. Jika dilihat dari bentuk verbnya, atau dalam bahasa Indonesia dilihat dari predikatnya, maka jenis kalimat terbagi menjadi 3, yaitu active sentence, nominal sentence, dan passive sentence. Perhatikan baik-baik bahwa pada active sentence ini difokuskan pada do action. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat aktif, maka subjek melakukan pekerjaan. Sementara pada passive sentence ini difokuskan pada receive action. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat pasif, maka subjek dikenai pekerjaan. Oke, sekarang kita perhatikan rumus dari simple present tense. Di sini Ibu tulis dengan tinta merah supaya kalian bisa melihat dengan baik. Di situ terlihat bahwa rumusnya adalah subject plus verb one. Kemudian jika perlu ada tambahan is atau s. Baru kemudian ada tambahan objek dan adverb. Di sini penambahan is dan s pada kata kerja itu diperlukan jika subjek yang digunakan termasuk dalam subjek tunggal. Seperti misalnya he, she, it, ya, dan sebagainya. Kemudian pada kalimat pasif rumusnya berubah. Setelah subjek digunakan to be, is, am, plus verb 3. Baru kemudian digunakan objek dan adverb. Penggunaan to be ini juga melihat dari subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya he, she, it, atau tunggal, maka to be yang cocok adalah is. Jika subjeknya jamak, maka digunakan to be are.
Dan jangan lupa, kata kerja selalu gunakan bentuk ketiga. Untuk kalimat nominal tidak akan dibahas lebih lanjut, karena materi ini kita fokuskan pada pembahasan aktif dan passive sentence saja. Now, let's see how to change active sentence to passive sentence. Lihat format kalimat aktif di atas. Ibu memberikan 2 contoh. Oke, kalimat aktif yang pertama. My parents plant some flowers every month. Di sini kita melihat bahwa susunan kalimatnya adalah S, V, O, A. Kata plant di situ tidak mendapatkan tambahan akhiran is atau s, sebab subjek my parents itu adalah subjek jamak. My parents terdiri dari 2 orang, ayah dan ibu. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi jika subjeknya jamak, kata kerja tidak perlu mendapat akhiran is atau s. Setelah mengetahui struktur kalimatnya, terutama posisi subjek dan posisi objek, maka untuk merubahnya menjadi passive sentence, kita menukar posisi itu. Yang semula objek, dia diletakkan di posisi subjek. Yang semula posisi sebagai subjek, diletakkan sebagai posisi objek. Kalimat aktif, my parents plant some flowers every month, dalam bahasa Indonesia artinya, orang tua saya menanam pohon setiap bulan. Maka setelah menjadi kalimat pasif, susunannya menjadi some flowers are planted by my parents every month. Oke, setelah tukar tempat, maka posisinya jadi seperti ini. Some flowers. Itu menunjukkan kata benda jamak. Maka kita menggunakan to be are. Kemudian kata kerja plant itu berubah menjadi bentuk ketiga. Kebetulan kata kerja plant adalah regular. Bentuk ketiga hanya tinggal menambah akhiran ed. Maka jadilah planted. Plant, planted, planted. Kemudian my parents yang semula posisinya sebagai subjek menjadi objek dengan menambah kata by di depannya. Sementara posisi every month dia tetap di posisinya. Yang berubah hanyalah posisi subjek dan objek, juga verbnya mengalami perubahan dengan penambahan to be plus verb ketiga. Oke, semoga kalian paham sampai di sini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada kalimat aktif my mother cooks some foods every day. My mother subject, cooks itu verb 1, some foods itu objek, every day is adverb. Oke, sekarang kita tukar tempat. Some foods ada di depan. Ya, jadi my mother cooks some food every day. Kalau diartikan, ibu saya memasak banyak makanan setiap hari. Maka setelah menjadi pasif, bentuknya menjadi some foods are cooked by my mother every day. Banyak makanan dimasak oleh ibu saya setiap hari. Oke, paham ya? Jadi di sini terlihat bahwa my mother yang semula memasak makanan berubah menjadi makanan dimasak oleh ibu saya setiap hari. Di sini kata by my mother itu opsional. Bisa digunakan, bisa tidak. Maka kalimatnya bisa menjadi some foods are cooked every day. Oke, sampai di sini semoga kalian cukup paham.
Pada slide important part to deal with passive voice in present tense, Ibu hanya ingin memberikan penekanan bahwa jika Ananda semuanya ingin memahami passive voice, hal penting yang harus dipahami adalah memahami apa itu definisi present tense. Jika kalian ingin mengekspresikan kalimat yang menunjukkan kebiasaan, rutinitas, kegiatan yang sudah terjadwal dan rutin dilakukan, serta merupakan kebenaran umum, gunakanlah present tense. Kemudian kalian harus mengetahui format atau rumus dari present tense. Lihat bagian verbnya. Semua kalimat dalam bahasa Inggris pasti memiliki rumus S, V, O, A. Ini sama seperti bahasa Indonesia yang memiliki rumus S, V, O, K. Perhatikan bagian verb. Active sentence pada present tense selalu menggunakan verb one. Kemudian jika subjeknya tunggal, kata kerja perlu mendapat akhiran is atau s. Kemudian ketika kalian ingin membuat kalimat negatif, maka kalian perlu mendapatkan bantuan dari kata kerja bantu do atau does, di mana do digunakan untuk subjek jamak, does digunakan untuk subjek tunggal. Kemudian, jika kalian ingin membuat kalimat pertanyaan, maka kata kerja bantu pindahkan ke depan, baru subjek dan verb menyusul kemudian. Tetapi ketika kalimat aktif ini berubah menjadi passive sentence, bagian verb berubah lagi. Jadi, pada kalimat passive sentence, kita menggunakan ismr plus verb 3. Selalu seperti itu. Oke, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memahami penggunaan regular dan irregular verb. Ini merupakan bentuk dari kata kerja bahasa Inggris. Regular, irregular memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama merupakan bentuk dasar, bentuk kedua itu digunakan untuk past tense, dan bentuk ketiga biasanya digunakan untuk present perfect, past perfect, atau jika kalian ingin membuat kalimat pasif. Oke, tugas kalian adalah coba cari di Google daftar kata regular verb or irregular verb. Look at picture number 1. Pada gambar tersebut ada kata benda spaghetti dan kata kerja to cook. Maka kalimat aktifnya untuk present tense adalah the woman cooks spaghetti in the kitchen. Setelah dirubah menjadi kalimat pasif, maka tukar tempat. Spaghetti is cooked by the woman. Di sini kata cook berubah menjadi cooked dengan menggunakan akhiran ed karena ini merupakan regular verb. Bentuk pertama cook, bentuk kedua cooked, bentuk ketiga cooked. Kemudian pada gambar tersebut kita juga melihat kata benda tomatoes dan kata kerja to put. Kalimat aktifnya adalah the woman puts some tomatoes on the table. Maka setelah dirubah menjadi kalimat pasif, tukar tempat subjek dan objeknya, maka menjadi some tomatoes are put by the woman on the table. Hal yang sama juga kita terapkan pada gambar nomor 2. Di sini pada gambar nomor 2 Ibu mendapatkan kata some apples dan kata kerja to choose. Kemudian Ibu mendapatkan lagi kata kerja some apples dan to buy.
Kemudian bisa lagi dibuat menjadi some fruits dan to sell. Maka kalimat aktifnya untuk yang nomor 1 adalah the man chooses some apples. Berubah menjadi pasif, some apples are chosen by the man. Untuk kalimat kedua dari some apples dan to buy, kalimat aktifnya adalah the man buys some apples. Maka berubah menjadi kalimat pasif, some apples are bought by the man. Buy berubah menjadi bought karena ini merupakan bentuk irregular verb. Kemudian pada kalimat nomor 3 dari some fruits dan to sell, bentuk aktifnya adalah the man or the supermarket. The man or the supermarket sells some fruits. Setelah berubah menjadi pasif, maka some fruits are sold in this supermarket. Di sini some fruits karena banyak maka ibu menggunakan are. Oke, semoga penjelasan ini cukup jelas ya. Do the same things with these pictures. Make some passive sentences in simple present tense. Setelah tadi ibu menjelaskan 2 buah gambar dirubah menjadi kalimat aktif, kemudian kalimat pasif, coba sekarang lakukan hal yang sama untuk kelima gambar berikut. Untuk panduannya ibu berikan kata kerja dan kata benda yang akan kalian gunakan. Untuk nomor 1 di situ terlihat ada seorang wanita yang sedang membaca buku. Maka diperoleh kata benda a book dan kata kerja to read. Untuk siapa wanitanya bisa kalian beri nama Wati or she or up to you. Oke, untuk kalimat kedua di situ ada surat yang sedang ditulis oleh seseorang. Maka ibu sini mendapatkan sebuah kata benda a letter dan kata kerja to write. Oke, buat kalimat aktif kemudian berubah menjadi kalimat pasif. Kemudian pada gambar ketiga, di situ terlihat ada komputer dan tangan yang sedang mengetik. Maka di situ ibu mendapatkan sebuah kata benda a report and to type. Kemudian untuk gambar nomor 4, di situ ada tangan yang sedang memegang mungkin pakaian ya, kemudian kelihatannya sedang mencuci. Maka ibu mendapatkan kata benda clothes ya, lebih dari 1. Kemudian kata kerja to wash. Oke, kemudian untuk gambar yang terakhir di situ ibu menunjukkan bahwa ada aktivitas seseorang sedang mencuci tangan. Maka kata benda yang ibu peroleh adalah hands dan kata kerja to wash. Okay, now do the same things with some pictures here. You can make active sentence first, then change it to passive. I'm sure you can do it. Don't give up, guys. Thanks very much for watching this video. I hope this material is understandable. Please text me if you have questions and don't forget to like, comment, subscribe, and share agar ibu bisa lebih bersemangat membuat materi-materi bahasa Inggris yang mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.